Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya membahas mengenai produk apa sih yang cocok untuk dropship. Oke, simak terus ya. Nah, oke guys, sebelum kita membahas produk yang cocok, mungkin saya akan bahas dulu jenis-jenis produk yang biasa dijual di Shopee. Ya, saya disclaimer dulu, video kali ini adalah menurut pemikiran saya. Jadi kalau misalkan ada yang punya pemikiran lain, it's okay, nggak masalah. Silahkan kita diskusi sama-sama, nanti bisa komen di bawah ini. Gitu ya. Nah, oke guys. Menurut saya pribadi, sebetulnya produk di Shopee ataupun di marketplace lain selain Shopee itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah produk yang orang sudah tahu jenisnya, bahkan mereknya atau tipenya. Ya, contoh yang sering saya kasih contoh biasa mouse Logitech. Mouse tahu mouse ya, mouse Logitech yang kayak begini, ya mouse Logitech. Nah, biasanya orang yang mau cari mouse seperti ini itu searching-searching dulu di Google yang bagus tipe apa. Ketika sudah tahu tipenya, biasa mereka akan langsung ke Shopee atau ke Tokopedia atau marketplace lainnya, langsung searching tulisnya begini, mouse Logitech tipe M185, misalkan begitu. Lalu nanti akan muncul semua mouse Logitech tipe M185. Oke, paham ya sampai sini ya? Itu tipe yang pertama, di mana orang sudah tahu merek tipenya secara detail. Oke, jadi yang muncul adalah yang sama semua. Ya, itu pertama. Yang kedua, yang kedua adalah tipe produk yang customer itu susah buat tahu maunya dia apa. Begitu customer sudah sampai ke tokonya, ke toko yang ada di Shopee atau marketplace lainnya, sudah ada nih ketemu toko ini, biasanya customer itu akan mengeklik dan melihat produk-produk apa aja yang dijual di toko itu. Contoh, contoh adalah pakaian. Biasa pakaian ini yang tanpa merek ya. Pakaian yang tanpa merek atau perlengkapan bayi, ya, perlengkapan bayi yang tanpa merek. Ini biasa yang contoh yang tipe kedua nih yang biasanya yang tanpa merek semua. Ya, contoh pakaian import lah ya. Pakaian import biasa orang ketemu tokonya, ya, ketemu tokonya, lalu klik dan lihat pakaiannya tuh ada apa aja. Betul ya? Lihat pakaiannya ada apa aja, jenisnya apa aja. Karena orang nggak tahu tipenya secara detail, beda sama kayak tadi mouse Logitech itu kan ketahuan tipe detail. Kalau pakaian yang import begini kan, biasa tanpa merek, orang begitu orang searching di atas pakaian import misalkan, itu kan yang keluar macam-macam jenisnya, macam-macam gambarnya dan hampir nggak ada yang sama. Betul ya? Paling kalau mau lebih detail, paling kita pakaian import bahan apa, misalkan bahan katun misalkan. Keluar, tapi walaupun keluar, biasa yang muncul nggak sama. Ya, ini tipe kedua, teman-teman. Ya, tipe 1 dan tipe 2, jadi ada dua tipe tadi ya. Nah, kalau kita mau dropship, lebih cocok barangnya mana? Ya, lebih cocok barangnya mana? Nah, sebetulnya kalau teman-teman mau dropship, nomor 1 boleh, nomor 2 boleh. Tapi ada syaratnya. Kalau teman-teman mau nomor 1, teman-teman harus dapat supplier yang murah. Ya, supplier yang murah dan jualnya bisa dengan harga yang bersaing. Kenapa? Karena kok customer searching, yang muncul kan sama semua. Ya, yang tadi mouse Logitech M185, klik muncul kan sama semua, mouse Logitech M185. Teman-teman bisa ngapain sih, paling teman-teman cuma bisa ngubah harga sama ngubah gambar. Tapi kalau ngubah gambar, orang sudah tahu tipenya kan nggak terlalu ngefek. Paling saingan di harga. Nah, kalau teman-teman kalah harga di sini, itu sangat ya cukup fatal lah saya bilang. Ya cukup fatal karena ini susah bersaing di sininya. Kalah harga.
Jadi kalau teman-teman mau dropship yang tipe pertama ini, usahakan harganya itu bisa bersaing. Gitu ya. Mungkin kalau dibilang, Kak, saya kan bisa main produk, bisa main kata kunci dan yang lain, bisa. Kalau teman-teman sudah expert itu bisa main ke yang lain lagi. Tapi kalau kita bahas mengenai dropshipper yang pemula, itu saya sarankan yang seperti tadi, paling nggak harganya bisa menang dulu, bersaing dulu. Kalau teman-teman sudah expert, nah nanti silahkan. Bisa main di produknya, kata kuncinya, dan yang lain-lain. Gitu. Itu yang pertama, ya. Jadi pilih tipe 1 boleh, tapi harganya bisa bersaing. Nah, kalau tipe 2 gimana? Nah, tipe 2 ini sebenarnya yang paling saya sarankan untuk dropshipper yang pemula. Ya, ini yang paling saya sarankan. Karena barangnya susah dibandingkan. Jadi kalaupun kalian dropshipper, kalian dapat harga agak mahal. Biasa kan dropshipper kan pada ngeluh, Kak, saya dapat harga kok agak mahal, nggak bisa murah nih. Nah, walaupun kalian dapat harga agak mahal, masih bisa bersaing sama yang lainnya. Ini benar, saya udah coba. Dan sampai sekarang saya masih jalan. Ya, masih jalan dropship yang semacam ini. Saya dapat harga dari supplier saya. Itu harga seperti supplier saya jual di Tokopedia, bayangin. Supplier saya jual di Tokopedia misalkan 35.000. Dia kasih saya harga 35.000 walaupun saya harus jual lagi di Tokopedia. Terpaksa saya naikin harganya jadi misalkan 49.000 atau jadi 50.000. Tapi masih jalan. Kenapa? Karena tipe kedua ini adalah barang yang susah dibandingkan, teman-teman. Ya dong, kalau teman-teman cari pakaian import, gimana cara bandingin satu sama lain kalau gambarnya beda-beda semua? Nah, itulah kesempatan teman-teman untuk optimasi kata kunci dan berusaha supaya bisa maksimal tampilannya di Shopee. Ya, dan nanti bisa diakalin pakai gambar produknya agak beda sama supplier. Bisa kata kuncinya dibedain sama supplier ya, dibedain sama kata kunci supplier. Itu ngefek loh teman-teman, ngefek banget. Dan di situ lebih enak karena nggak bersaing di situ. Nggak ada persaingan harga, persaingan di kata kunci yang searching itu nggak bersaing di situ. Dan itu lebih enak teman-teman. Chance-nya teman-teman, peluang teman-teman untuk laku itu jauh lebih besar. Ya, jadi kalau saran saya, kalau masih pemula, bisa lakuin yang tipe 2 ini kalau teman-teman dapat harga yang nggak bersaing. Bisa lakukan ini. Ya, contoh barangnya tadi saya bilang bisa pakaian. Pakaian import ya, bukan yang merek ya. Pakaian import, perlengkapan bayi, ya, perlengkapan bayi. Biasa ibu-ibu, ya ibu-ibu yang anak pertama biasanya suka datang ke toko-toko Shopee yang jual perlengkapan bayi. Pakaian bayi juga. Diklik, dilihat-lihat betul kan ya. Dilihat-lihat nanti, sekalian beli buat bayi nanti mau lahiran misalkan gitu kan. Nah, lalu apa lagi? Aksesoris yang kecil-kecil yang import-import. Ya, aksesoris yang kecil yang import-import. Yang unik-unik. Ya, unik-unik itu juga biasa orang banyak cari. Lalu aksesoris perlengkapan rumah tangga, tapi yang bukannya merek ya. Biasanya import-import. Ya, dan sejenisnya. Teman-teman silahkan cari. Intinya, cari barang yang tidak bermerek dan susah dibandingkan. Itu yang tipe kedua ini. Gitu ya teman-teman ya. Ya, sekian video kali ini ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dropshipper pemula untuk memulai dropshipnya. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan komen di bawah ini. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.